Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Ya, salam, selamat pagi mitra pendengar Radio Buana Asri FM. Kembali lagi dalam program acara Mimbar Agama Kristen. Pagi hari ini saya Yanindrawan Wahyudi akan membawakan sebuah renungan dengan tema berdoa dengan penuh kuasa. Mari saudara, kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan demi kesempatan hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kau masih terus mengizinkan kami ada hingga sampai hari ini. Bahkan Tuhan masih memberkati kami secara luar biasa. Pagi hari ini kami mengundang Engkau ya Roh Kudus untuk masuklah ke dalam hati kami, untuk berbicara melalui sabda firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu boleh menjadi rema buat setiap kehidupan kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan mitra pendengar yang mendengarkan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Roh Kudus. Hamba-Mu sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Berdoa dengan penuh kuasa. Kita buka pembacaan Alkitab kita dalam Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 18. Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 18. Saya bacakan buat saudara. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Apa yang menjadi doa-doa saudara hari-hari ini? Apakah doa yang saudara naikkan kepada Tuhan sudah Tuhan jawab akhir-akhir ini? Atau mungkin Tuhan menunda untuk sesuatu doa yang saudara naikkan? Bukankah doa itu merupakan sebuah nafas kehidupan orang percaya? Jadikan doa sebagai gaya hidup bagi kehidupan orang percaya. Jangan jadikan doa menjadi sebuah mantra atau sebuah rumusan, atau mungkin kita sedang berusaha memanipulasi Tuhan dengan apa yang saudara inginkan. Saudara sedang memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam setiap doa. Doa itu merupakan sebuah kendaraan, dan iman adalah sebuah bahan bakarnya. Artinya, doa merupakan sebuah kendaraan untuk kita mencapai sebuah tujuan kita. Dan kendaraan tanpa bahan bakar tidak akan berjalan. Nah, jadi doa tanpa iman adalah sia-sia. Betapa pentingnya doa yang lahir dari iman
seperti pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Doa adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Doa juga merupakan cara saudara membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Caranya, kita harus membuka diri di hadapan Tuhan dengan apa adanya. Dengan rendah hati memohon berkat kemurahan-Nya agar melimpah dalam setiap kehidupan saudara. Tujuannya adalah hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan bahkan berkat-Nya mengalir keluar melalui kehidupan kita dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, pagi hari ini ada 4 kebenaran agar saudara dapat berdoa dengan penuh kuasa. Kebenaran yang pertama, dalam Yakobus 5 ayat 16, di sini dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Amin. Kebenaran yang pertama, doa dengan hati yang benar. Doa yang benar akan menentukan kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar akan menentukan seberapa besar berkat Tuhan dan mujizat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Ketika kita memiliki hati yang benar, ketika kita memiliki kehidupan yang benar, secara otomatis seberapa besar berkat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Namun sayangnya kita saat berdoa terkadang kita lupa membereskan hati kita dulu. Terkadang kita masih menyimpan segala macam bentuk kepahitan, segala macam bentuk ketidakberesan di hadapan Tuhan. Nah, dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Artinya, pemisah antara doa kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Sama halnya ketika Adam dan Hawa, ketika ia jatuh dalam dosa, ketika ia memakan buah pengetahuan yang baik. Di situ Adam malu untuk bertemu dengan Tuhan. Adam dan Hawa malu untuk bertemu dengan Tuhan karena dosa. Karena dosa yang memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Nah, maka itu saudara harus memiliki hati yang benar, karena doa yang benar akan menentukan kehidupan yang benar. Amin. Nah, kebenaran yang kedua, doa dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Doa dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak sendiri. Kenapa manusia membuat lampu merah di persimpangan? Tujuannya lampu merah dibuat agar mengendalikan arus lalu lintas dan di persimpangan jalan, tepatnya di penyerbangan jalan, di tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan
dan kapan harus berhenti. Begitu juga doa dengan kehendak Tuhan. Jika Tuhan memberikan lampu hijau kepada semua orang, maka semua akan menjadi kacau. Semua akan bertabrakan satu dengan yang lain. Kenapa Tuhan mengizinkan lampu merah terjadi pada setiap doa saudara? Tujuannya adalah agar doa yang saudara naikkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan itu adalah yang terbaik buat saudara. Ada doa yang langsung dijawab Tuhan, dan ada doa yang harus kita menunggu untuk Tuhan jawab. Namun yang pasti janjinya itu pasti tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, ada 3 hal agar kita mengetahui doa dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita harus cek motivasi kita saat kita berdoa. Kita berdoa atau kita menginginkan sesuatu itu dengan keinginan kita sendiri. Seperti dalam Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya ketika kita berdoa, kita harus cek motivasi kita sendiri. Apakah doa yang kita naikkan, doa yang kita hantarkan kepada Tuhan, itu tujuannya untuk kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kita harus cek motivasi. Nah, hal yang kedua agar kita mengetahui kehendak Tuhan, yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh kita, melalui renungan-renungan yang menjadi rema dalam kehidupan saudara, yang menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 6, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita berdoa sambil merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi rema, apa yang menjadi perenungan buat kehidupan saudara, melalui renungan yang dibagikan, melalui pembacaan Alkitab yang saudara baca, saudara harus hidupkan itu, saudara harus menjadikan itu gaya hidup untuk saudara terus merenungkan. Sebagai contoh, untuk merenungkan firman Tuhan, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jika saudara merenungkan ayat ini, apa yang saudara petik dari ayat ini? Ketika kita di dalam Kristus, ketika kita di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Bagaimana menjadi ciptaan yang baru? Kita harus hidupkan melalui kehidupan kekristenan kita, melalui gaya hidup kasih yang sudah Tuhan berikan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan lama kita, kehidupan dunia kita, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tanggalkan itu semua.
Kita menggunakan manusia baru di dalam Tuhan, menggunakan manusia yang baru di dalam Tuhan, menggunakan gaya hidup kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hal yang ketiga, bagaimana agar saudara mengetahui dengan kehendak Tuhan, berdoa dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dengar-dengaran akan suara Tuhan, dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang Tuhan sampaikan melalui setiap kejadian, melalui setiap doa yang saudara hantarkan kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan di sini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di sini Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam dagingnya. Ketika ia diizinkan mengalami satu siksaan, mengalami satu sakit yang begitu luar biasa, ia 3 kali berseru kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Di sini Tuhan memberikan peneguhan kepada Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di sini Rasul Paulus diingatkan kembali. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita berdoa dengar-dengaran akan suara Tuhan, kita harus peka. Apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi yang Tuhan sampaikan melalui firman, melalui renungan, melalui penyampaian firman, melalui khotbah, melalui apapun yang Tuhan sampaikan, kita harus peka. Di sini kalau saudara Tuhan izinkan mengalami satu masalah, mengalami sesuatu yang berat, di sini Tuhan berbicara kepada saudara, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin, saudara. Ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah kasih karunia dari Tuhan, hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, kita harus pergunakan itu untuk kemuliaan namanya. Nah, kebenaran yang ketiga, doa yang meminta tanpa keraguan. Doa yang meminta tanpa keraguan. Dalam Markus 11 ayat 23 sampai 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa yang meminta tanpa keraguan. Orang yang berdoa tanpa keraguan adalah orang yang dapat melihat ke depan. Doa yang meminta tanpa keraguan. Saudara harus berdoa. Ketika doa yang meminta tanpa keraguan, pasti besar kuasanya.
Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan tanpa keraguan. Percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam mendatangkan kebaikan bagi setiap doa saudara. Amin. Nah, kebenaran yang keempat di sini, doa yang disertai dengan ucapan syukur. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa yang disertai ucapan syukur itu sangat besar kuasanya. Mungkin sangat mudah untuk kita mengucap syukur ketika keadaan kita baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, alangkah sulitnya kita bersyukur di tengah keadaan kesesakan, di tengah keadaan pergumulan, di tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah keadaan yang seperti hari-hari ini terjadi, di tengah pandemi seperti ini. Semua orang mengalami keadaan yang tidak baik. Baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu dalam bidang apapun, semua mengalami kesesakan. Semua orang mengalami pergumulan yang sama. Nah, bagaimana kita dapat bersyukur? Mungkin saja kita bisa mudah berkata kepada orang lain, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan hari-hari ini. Tetapi kalau kita mengalami apa yang sedang terjadi, seperti contohnya ketika keadaan semua sepi, keadaan yang tidak menentu, semua perekonomian mengalami kemunduran, semua aspek kehidupan mengalami macet, semua kehidupan mengalami tidak menentu. Nah, masihkah kita tetap bersyukur? Sama seperti Ayub, ketika ia tertimpa masalah, ketika ia diperhadapkan penderitaan yang terus bertubi-tubi, bahkan istrinya mendesak Ayub untuk menyangkal Tuhan. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Ia tetap percaya akan setiap janji Tuhan. Ayub Tuhan izinkan mengalami masalah yang bertubi-tubi. Ia harus kehilangan harta bendanya, ia harus kehilangan anaknya, bahkan orang terdekatnya pun, istri dan teman-temannya itu meninggalkan dia ketika ia mengalami satu masalah yang Tuhan izinkan melalui iblis. Di sini kita belajar, kita harus tetap bersyukur karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Ucapan syukur itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahwa kita percaya bahwa segala yang diberikan Dia adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Nafas yang Tuhan berikan setiap hari, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara harus terus percaya, jangan hilang harapan saudara. Terus berdoa, terus bersyukur. Semua pikiran-pikiran yang negatif pada pagi hari ini dibuang. Semua pikiran-pikiran yang sia-sia, yang menutup turunnya berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Saudara harus buang itu semua dari kehidupan saudara. Ucapan syukur yang paling sederhana itu akan mendatangkan berkat. Pastikan hari ini hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup ini harus terus dipenuhi dengan ucapan syukur, karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Saat kita bersyukur, membuat pikiran kita, hati kita menjadi lebih tenang. Di balik ucapan syukur, kita menjadi lebih kuat.
dari balik ucapan syukur juga kita dapat melihat sebuah rencana Tuhan yang besar atas kehidupan saudara dan saya. Dalam Ayub 42 ayat 2, saya bacakan buat saudara. Di sini di mana Tuhan memulihkan kembali keadaan Ayub ketika ia harus mengalami masalah yang bertubi-tubi yang Tuhan izinkan melalui iblis. Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bersyukur itu akan membuat kita mengetahui dan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini kita telah mendengar 4 kebenaran berdoa dengan penuh kuasa. Kebenaran yang pertama, doa dengan hati yang benar. Yang kedua, kita harus berdoa dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus doa yang meminta tanpa keraguan. Yang keempat, kita harus berdoa disertai dengan ucapan syukur. Mari saudara, saya undang saudara untuk datang kepada Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa dalam setiap doa kami. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bagaimana kami harus memiliki hati yang benar untuk doa kami. Dan kami juga tahu Tuhan, saat kami berdoa, biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Saat kami berdoa, biarlah Tuhan kami meminta dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dan biarlah hati kami memiliki terus pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami juga percaya ada kuasa di balik doa kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk mitra pendengar Radio Buana Asri yang dikasihi Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, biarlah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang ajaib boleh menjamah, boleh melawat, boleh mengabulkan setiap doa dan permohonannya. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami yang terkhusus ada di Kabupaten Sragen, untuk Ibu Bupati kami dan wakil Tuhan, untuk staf dan jajarannya, bahkan setiap instansi yang ada. Biarlah Tuhan pakai melalui kepemimpinan mereka ada roh yang takut akan Tuhan. Biar ia boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan hati yang takut akan Tuhan, agar setiap visi dan misinya itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan Kabupaten Sragen ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap gereja-gereja yang ada di Kabupaten Sragen ini. Beri kesatuan hati, beri keunitian Tuhan. Kami percaya tali kasih-Mu yang akan mempersatukan kami, untuk kami membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus kepadamu Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa biarlah semakin hari semakin baik keadaan di Kabupaten Sragen ini. Kami percaya pemulihan demi pemulihan boleh terjadi, terkhususnya Tuhan roda perekonomian di Kabupaten Sragen maupun di Indonesia Tuhan. Semua akan baik, semua akan indah pada waktunya karena tangan Tuhan yang terus menopang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia.
Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.